Kembali lagi bersama Cerita saat lalu. Cerita yang menegangkan tidak untuk dilakukan. Cerita yang menyenangkan hanya untuk dikenal. Kali ini gue udah bareng Ini nih yang siapa top ini? trending, trending di YouTube. Kemarin banyak yang nagih soalnya pas doi live bilangnya mau kesini nih, dan akhirnya sekarang udah ketemu waktunya nih. Langsung aja kali ya, Kita perkenalan. ya, Sebenarnya mah nggak perkenalan juga, orang udah kenal. Nggak apa-apa, lebih tepat aja biar lebih asik perkenalannya. Iya, nama gua Araji Smith, alumni SMK Islam PB Sudirman, Cijantung, Cijantung, alumni STM angkatan 2012. 2012. Jadi ini Bang Araji ini alumni STM Sudirman ya di angkatan 2012. Nah, mungkin kita langsung kulik tentang perjalanan di sekolah kali ya. Sekolah mungkin gue mau langsung masuk ke pertanyaan aja kali Bang ya. Boleh. Ayo, coba tanya Mas. Ya, jadi mungkin gue mau nanya ini sih SMP dulu sih. Dulu SMP? SMP-nya. Iya, SMP-nya di mana? Kalau boleh tahu tuh. SMP-nya Alim dulu, Alim. maksudnya anak baik-baik. Oh, anak baik-baik sama kayak gua. Bener. MTS 23. 23 di daerah mana tuh? MTS N23 di daerah Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu. Pasar Minggu. Berarti rumah dulu Pasar Minggu. Pasar Minggu ya. Iya. Nah, pas di MTS itu apa lu dulu perjalanan di MTS itu apa udah langsung kayak ikut-ikut ribut atau emang nggak ikut ribut sama sekali sih? Tawuran dulu mah. MTS tawuran. Emang kan gue bilang Mas, MTS dulu tuh beda. Iya, MTS dulu tawuran terus. zaman gue juga tawuran. Di rel rata-rata. Di rel tuh. Di rel kereta, di kereta juga pernah di stasiun. Nah, lu di MTS nih kenapa bisa mencong? Oh iya, kalau Jerman kan SMK Islam ya. Islam juga. Nah, kayak lu dari sekolah kan di Pasar Minggu nih, apalagi alamat rumah di Pasar Minggu. Kenapa lu ada kepikiran kayak buat masuk ke STM di daerah Jakarta Timur tuh, tepatnya di SMK Islam PB Sudirman? Bisa dikasih tahu kali sebentar. Boleh. Nah, jadi dulu abang ada sekolah di situ juga, cuman alumni udah lama juga, tapi nggak tahu abang alumni situ pas udah masuk situ baru dikasih tahu. Jadi kan dulu mainnya di Cijantung tuh, di tempatnya ya abang beda ibu, Muksin lah, Muksin. Iya. Abang Musin Smith ya. Ya, Muksin Smith. Mainnya di sana, disaranin ya udah masuk Sudirman aja. Gimana, Cin? Oh ya udah, nggak apa-apa, masuk sana aja gitu. Cuman kalau dia kan di PKP kalau dia. Kalau Ucin ya, Bang Ucin. Kalau yang abang pertama Saugi Smith itu di alumni Jerman Di 2004. alumni 2004, alumni tua juga. Nah Bang, gue pengen nanya, awal mula lu tawuran itu pas SMP kelas berapa? SMP kelas 2. SMP kelas 2 udah ngikut tawuran tuh. Nah, kalau soal berantem mah dari SD udah berantem kan. Yang udah jiwanya. Jiwanya. Lu kalah Mas Pel, dia dari SD. Iya, nah Betul. kalau gua mah kan di kampung dulu, di kampung gak ada ribut-ribut gituan. Kampung mah dangdutan ributnya, sanggul bacok. Oh wayang ya Mas? Nah, lanjut ke STM mungkin ya. Berarti di situ disaraninya sama kayak keluarga juga lah ya. Enggak disaranin sebenarnya, milih di situ aja. Oh, milih di situ dari lo nya juga. Iya. Tapi sebelumnya udah pernah denger belum kayak nama Jerman itu? Belum. Bahkan nggak tahu kalau di situ tawuran mulu gitu. Kalau STM di situ. Iya, STM situ tawuran. Taunya kan nama sekolahnya Islam gitu ya Bang Iya. ya? Nah, pertama lu masuk STM yang lu rasain apa sih? Kan lu perjalanan lumayan jauh nih dari rumah lu di selatan ke timur nih. Apa lu ada temennya dari selatan? Nggak ada teman sama sekali, nggak ada yang kenal di situ. Cuman kalau abang kelas ada yang kenal sama abang si Muksin itu. Oh, emang jadi kayak lu dititipin gitu? Iya, apa? dititipin. Cuman kita nggak tahu yang dititipin itu siapa gitu. Yang ini Ji, nanti lo gue titipin kata dia sama si ini. Oh gitu, ya udah. Tapi nggak pernah mau ngomong, oh ini gue yang dititipin ini, nggak pernah kayak gitu dulu mah, orangnya diem. Jadi kayak emang bener pengen
suasana baru ya, Ya, pengen suasana baru. mengenal lebih suasana baru. Jadi kalau dititipin itu kan kalau di STM kayak udah nggak enak juga ya kalau dititipin ya. Jadi mentang-mentang nantinya. Bener tuh. Lanjut Bon, sikat Bon. Nah, pas lu di Jerman nih Bang, pas baru masuk itu pas di apa ada penataran kan Bang? Ada. Jadi pas abis tes tuh kan kenal sama teman sebangku doang tuh. Ada namanya Baim. Anak 53 dia basisnya. Condet tuh kalau Condet. tiga. Ngobrol berdua-berdua. Pas ngobrol, nih nanti penataran nih kata dia gitu kan. Terus kata, oh gitu. Biasanya emang penataran di mana? Biasa alumni pada di depan, pada nungguin kata dia gitu kan. Oh gitu. Terus gimana? Iya, terus ntar kita ditata sama dede orang. Oh ya udah ayo kalau emang kayak gitu. Nah, pas sudah keluar dari sekolahan, nyari yang natar mana yang natar, sampai nanya ke abang kelas Oh kan. lu nyari tuh, Nyari. bukan kabur. Bukan kabur. Yang natar mana yang natar gitu. Sampai abang kelas sampai ingat sampai sekarang tuh kalau dulu ngeledekinnya gitu. Wah, Aji nih kurang nyari orang yang natar, bukan takut ditatar kata dia gitu. Nah, pas itu nggak ada. Di hari pertama tuh nggak ada. Nggak ketemu sama Nggak abang kelas. ketemu abang kelas, nggak ketemu, alumni nggak ketemu juga. Jadi jalan tuh kelas 1 semua, si Nopal yang bawa. Oh jadi waktu itu tuh nggak ada yang natar tapi kelas 1 punya Kompak inisiatif gitu, jalan yang gitu inisiatif, sendiri. yang si Nopan itu yang ngomporin, ayo kita aja kelas 1 jalan yuk. Kemana? Ke Golbon namanya, jembatan. Jembatan kecil tuh yang di Raya Bogor ada sebelah kanan, seberang Berdarah Mansari. juga tuh jembatan dulu dibilangnya. Pas di situ nongkrong nih kelas 1 semua, pada ngeluarin BR semua kan. Wih, bilang BR keren banget. Ngobrol nih sama teman sebelah kan, sama yang tadi tuh. Iya, BR gede-gede banget ya. Iya. Lu bawa apa? Gue mau ada nih di tas, gue bilang gitu kan. Apaan emang? Ada dah pokoknya. Keren. Gede nggak? Oh gede banget. Gitu kan. Terus pas udah itu, jangan ngeliat BR-nya, saya gituin kan. Ntar nih ada musuh, belum tentu nih yang pada megang BR, belum tentu dia pada berani gitu kan. Bener aja, musuh nongolnya tuh dari dalam, bukan dari luar. Kan nungguin dari jalan raya tuh. Jembatan biasanya kan nongol dari jalan raya, ini dari dalam. Pas keluar, teriak dah tuh nama sekolahannya kan. Bakti Jakarta gitu kan. Pas itu saya lihat ke kiri, lah orang-orang yang tadi pada kagak ada, udah pada kabur Pada semua. cabut. Pada kabur. Wah, mungkin mau ngulur kali ya, mau ngulur ke jalan raya mungkin. Oh ya udah. Positif aja kita ikutin, iya pemikirannya. positif. Narik, weh, mau kemana pada? Ulur. Nah, ulur nggak tahu ya pas udah di luar jembatan, pada lari semua. Pada kabur tuh. Pas ngeliat lah, kok pada lari terusin ya udah ributin sendirian dah tuh. Sendirian kiri kanan. Nggak lama ngelihat ke kiri si yang ngomporin ini nih, si Nopan ini maju ikutan ngebantuin karena ngeliat sendiri kali ya. Pakai gesper lah dia. Kalau gua kan dulu pakai gear. Oh, gearnya tapi gear sepeda enteng. yang kecil tuh Iya. Musuh mah ketawa-tawa ngeributin pakai gitu, tapi gue ini nggak kabur untungnya. Lompat dulu kan nggak ngerokok, jadinya kan kuat lah kiri kanan. Nah pas dia ngeliat di kiri nih, gua ke kanan langsung kan. Pas gua ke kanan ngeliat dia, nggak taunya gespernya ditangkap. Sama anak bajak itu ditangkap, dibagi palanya. Pak. Pas ngeliat, wah gila, dibagi lagi palanya, pak, 2 kali kan. Nggak lama langsung terobos ke kiri nih. Nah, gue tabrak kan nih anak bajak itu, tabrak, temen gue jatuh. Gua seret nih ke belakang, udah lu sono lu cabut gitu. Gua masih ngeributin nih, pas ngeributin, gue bilang wah ini nggak bakal kuat nih. Pas gue nengok ke belakang, polisi langsung gini beceng nih. Di pala lu. Di pala, lu mau mati lu gitu. Ikut gue lu. Nah, mikir nih musuh kan malah ngeledekin kan. Wah, gue lari kemana nih kalau ketangkap polisi, ya mendingan gue terobos musuh aja nih. Gue ributin lagi, nggak tahu dia masuk ke dalam jembatan, jebol. Masuk ke dalam jembatan. Nah ini sih sebenarnya lucu juga ceritanya. Pas masuk ke dalam jembatan, wah dia pada balik badan nih. Weh, dia sendiri, ternyata dia ngejar sendiri. Lah emang gue juga sendiri, gue bilang. Tapi topan, gue bilang. Kenapa emang? Kata, itu intel. Ah goblok lu ya, kata dia gitu. Mana ada ribut topan dulu, malah jadi lawak-lawakan. Jadi kayak lu berhenti dulu karena ada polisi Iya, gitu bro, ya. damai dulu, gue bilang. Ada polisi di depan, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, masa berhenti ribut topan dulu, kata dia gitu kan. Kalau zaman dulu kan topan bilangnya kan, berhenti topan dulu gitu. Lama topan tuh. Di situ
Bang enggak, dia malah wah bodo amat kata dia gitu kan. Ya udah ributin lagi. Nah, sampai Slamet tuh dia dibawa ke dalam Slamet tuh. Ya udah. Anak bajaknya yang tadi ngomong, "Oh, udah dah," kata dia gitu. Temen lu enggak ngapa-ngapa tuh tadi," kata dia gitu kan. "Wah, enggak apa-apa dia mah TikTok," gue bilang gitu. Padahal mah gue liat palanya kebelah kan dia. Oh gitu kata dia. Nah, gue balikin lagi nih ke dia. "Lu enggak apa-apa?" "Wah, elah, gue sepeda doang, mana ada rasanya," kata dia. Dalam hati gue, lu aja kabur gitu kan. Udah tuh gue bilang, "Ya udah dah, gue balik lagi ke Jerman." Pas gue lihat, ini cerita sedih juga sebenarnya sih. Pas gue lihat teman gue yang tadi masih ada di situ duduk, contohnya, "Lu ngapain di sini? Ayo ke rumah sakit." Lihat palanya dilalerin. Kan palanya Iya, keboek udah kan sininya. keboek gitu Lu lah, lalerin keluar sampai darah. penuh palanya. Itu kan soalnya ada sampahan kan di situ ya, tempat sampah. Wah, kasihan kayak gini. Bopong lah tuh dulu tuh selamatin dia kan. Bopong bawa ke klinik di depan Jerman. Jadi dijahit. Baru tuh alumni kelas 3 pada nanya-nanya, takut jadi sombong kan, cabut aja dah. Biarin dia aja yang cerita kayak gimana. Jadi mah cabut di situ. Itu berarti pas pertama jalan baru-baru bener-bener baru jalan sama kelas 1 doang, langsung ada yang kena tuh. Langsung ada yang kena. Yang ngenain kira-kira sama kelas 1 apa enggak? Kelas 3. Oh, kelas 3. Gila. Tapi iya, lu termasuk selamat juga ya di Iya, situ ya. bagus Gila, juga. belakang polisi depan musuh. Malah udah ditodong beceng lagi. Dulu sistemnya gitu, daripada ketangkap polisi mendingan ke musuh aja deh gitu kan. Iya, karena kalau di musuh kita masih bisa ngelawan ya. Masih bisa ngelawan. Kalau di polisi mah urusannya nggak menyusahin orang tua lah. Nah, setelah kejadian itu kan mungkin kan bakal berlanjut nih lu kelas, maksudnya abang kelas atau alumni kan tahu itu, terus kayak gitu berarti kan belum ngerasain ditatar tuh sama alumni atau abang kelas. Nah, pas setelah itu apakah ada penataran gitu? Setelah itu penataran, dicari mulu. Mana yang namanya Araji gitu kan. Nggak ada bang, nggak ngikut penataran. Ada di kelas tuh kali. Belum gitu mulu ngeles. Dicari mulu sama alumni-alumni. Dulu penasaran gitu. Nah pas akhirnya tahu, loh ini orangnya culun banget kata gitu. Nggak sesuai sama cerita gitu. Nggak. Nah jadi pas penataran akhirnya ditatar nih besoknya. Pas hari ketiga tuh bang. Pas hari ketiga penatarannya, alumni pada penasaran tuh mana yang namanya Raji, nggak ada di kelas gitu kan. Akhirnya pas tahu-tahu juga ya udahlah. Karena kan nggak mau sombong juga gitu ya. Terus pas sudah itu baru nih penataran alumni ngomong kan, suruh push up, terus suruh gampar-gamparan, terus suruh apa namanya, makan cabe dulu kan. Kalau STEM gitu makan cabe pasti. Pedes tuh. Pas suruh gambar-gamparan yang lucu, jadi pas gampar teman, "Pak, bukan begitu cara gampar, nih gue contohin." Nah kira kita yang mau digampar ya, temen digampar kenceng banget, "Pak," gitu caranya. "Ya bang," baru gampar kenceng Pak, bahas lagi baru gampar Pak gitu. Jadi mau kesel, wah temen ya kan jadinya gitu. Nah terus dibilangin, "Lu nih malam," kan lebih tua tuh, dia ngomong, "Lu nih malam harus dapet kuping, nggak dapet kuping lu nggak boleh pulang." "Ya bang," gitu. "Terus dia kuping apa nih bang?" "Kagak, anak STM mesti dapat nih kupingnya." Dulu gitu. Nah pas itu penataran deh tuh ribut kan akhirnya sama sekolahan lah. Pas ribut nggak dapet kuping tuh, dapetnya cuman alhamdulillah gue dapet bacok lah gitu ya kan. Nah terus baliknya udah kumpul lagi di lapangan parah tuh. Iya, Pas di lapangan lapangan parah situ ada Caeng, ada Amri pada tuh. Bilang ini, "Lu rumah lu di mana?" ditanya gitu kan. "Lu sini," dipisah-pisahin tuh yang tadi inian lah. Biasanya kan gitu kan kalau alumni, kalau yang sel-sel pisahin nih dapet daging. Nah pas itu, "Lu rumah pasar Minggu?" "Iya." "Oh lu udah boleh balik duluan." Itu jam 12 tuh. 12 malam. Iya, jam 12 malam tuh. "Udah lu balik duluan, rumah lu jauh kasihan." "Itu sisanya gimana bang?" "Udah biarin aja, dia mah pada gue tatar dulu gitu." Nah pas besoknya nanya nih kayak anak-anak sini kan, bahasa sini Caeng pada Amri nanya, "Gimana tuh kemarin ditatar?" "Gila gue jalan jongkok, nggak pakai baju, nggak pakai inian, terus apa ya, jalan jongkok push up juga sambil injak-injak sampai jam berapa? Sampai jam 2 kata dia gitu." Wah gila banget dulu emang. Kayak pendidikan Iya, jadi Iya, kayak yang kelas lah. rumahnya jauh terus yang sedikit ada nyalinya lah mungkin disuruh balik, bonus lah itu kali ya pas dulu STM. Bonus. Dan ini juga nih, gue dulu denger terus dari orang-orang STM lain lah, Jerman tuh dibilangnya jagoan kandang. Jerman mah jagoan kandang, berani di sekolah doang.
Terus gue pikir-pikir, lah perasaan Jerman baliknya sore. Iya. Sekolah lain baliknya siang, gimana nyari sekolah lain ya kan? Yang ada sekolah Jarang lain ketemu. nyari Jerman pasti karena baliknya sore. Gitu. Udah gitu enak juga lokasinya itu pas banget di jalan Jalan raya. Bogor, Yang iya kedua emang enak gitu. banget. Tuh, Nah, tiap hari gue berantem terus tuh. Di situ. iya karena musuh datang sendiri ya. Udah datang enaknya sendiri, gitu, lu nggak bisa keluar. pulang kalau nggak berantem pasti gitu. Berarti lu pas tadi kan lu kayak pas penataran lu kayak ngenain orang tuh. Itu emang lu bawa senjata tajam apa emang dikasih sama alumni? Kasih malu dikasih. dimodalin pasti. Berarti lu emang dari rumah tuh nggak bawa apa-apa. Nggak bawa. Cuman itu. Besoknya baru disuruh bawa. Kalau yang nggak bawa dihukum sama dia kata gitu. Kasih guru aja kan. Salah guru ya. Dihukum. Emang gitu dah kalau STM Guru ya. pedang, Kita kalau kalau STM mah takutnya sama alumni bukan sama guru malah. Iya, Balik. pasti gitu. Nah, semakin kesini nih kan lu pasti semakin ya kayak lu habis ngerasain penataran kayak gitu, semakin kesini kayak yang lu rasain gimana sih di dunia STM itu? Sekarang beda sekarang sama dulu. Enggak, maksudnya yang pas lu rasain ketika pas lu udah habis kayak ngebacok orang, apa lu kesononya makin kayak udah makin santai aja lah kalau ribut ketemu siapa aja kayak itu. Iya, jadinya bandel juga sih, jadi tawuran mulu jadinya. Jadi hobi. Tadi kan ikut-ikutan gitu kan. Karena sering bacok jadi ketagihan, tapi lama-lama sih nyesel juga gitu. Jadi kemana-mana nggak enak gitu kan. Was-was ya bang. Was-was, nggak enak lah banyak musuh. Jadi diapalin orang gitu. Nggak bagus juga kayak gitu sih seharusnya. Ada sisi buruknya juga lah. Gitu. Nah bang, nih pas lu di Jerman itu rival lu di jalur itu siapa bang? AL lu berantem mulu sama AL. Nih AL. Iya, gue kelas 1 sampai kelas 2 lah, kelas 2 baru. Dulu apalagi Tompel nih ngikutin mana aja dia sekolahan tiap gue berantemin, wah ada dia mulu nih orang. Gua Sampai ribut- heran dah, Bang. Iya, gue ribut sama OTM ada dia, Vodka ada dia. Gitu. Kalau gue sih orangnya dulu seneng banget sih bener, apalagi kalau ribut sama Jerman tuh kayaknya, oh ya enak banget, rame banget dia. Makanya gue kalau AL nggak jalan tuh kadang gue nyari sekolah, gue ikut dong, gue ikut. Kadang gue diajak, ya gue mau aja, apalagi kan yang namanya dulu mah bodo amatan lah ya kan. Dulu gitu emang masihnya, Iya. masih jiwa-jiwanya. Bodo amatan gue mau ikut mana aja. Yang penting kan gue ngebawa nama sekolah gue juga, bukan sekolah dia gitu. Banyak juga yang nanya tuh Ji, kalau gue lagi live, bang lu sering gak sih ketemu Araji Smith di jalur? Sering Kayak banget gitu. lah kita orang beda setahun doang kan. Cuman gimana ya? Kan banyak yang ngomong, lu padahal kan satu tongkrongan gitu, karena di Amerika kan satu tongkrongan. Terus kalau lu habis ketemu di jalur itu, gimana sih kalau di tongkrongan? Coba lu yang jelasin aja. Jadi gini, pas udah ribut nih, besoknya pas di tongkrongan, ya ngobrol jadinya. Ah gimana sih tadi ributnya gitu, lu ke kanan, gua ke kiri, pasti gitu. Terus tadi temen lu gimana tuh yang kena, pasti gitu ngobrol-ngobrol. Saling kayak nanya gitu saling ya. nanya. Dan Enaknya itu sih kalau gitu. di jalur itu pas lu ketemu sama Bang Tompel nih nggak gini kan, lu langsung minggir gitu. Sama-sama Iya, sama-sama minggir, Jadi, kanan kiri dulu mah kayak- sebelum kenal baru. Kayak ngerasa, percuma gue ribut sama dia, ntar nongkrong bareng. Kadang gitu Iya, sih di pasti STM. Ya, tapi kadang profesional juga. Iya, kadang-kadang. Kalau temen ada yang kena nih, misalkan kenanya sama dia nih, kadang kita cuman sekedar, anjing lu mundur gitu. Cuman buat nyelamatin temen, biar nggak makin parah, kayak gitu. Nah hal yang nggak bisa lu lupain bang pas di jalur itu, pas di SMJ Jerman itu apa? Cuman Pas gua kena, Lu pernah kena juga berarti, Ji? pernah gua belakang. Jadi sama sekolah JT lah. Jadi kan emang JT ribut dulu kalau sama dia malam. Kalau Malam, waktu itu kan pas sama lagi JT. HUT. Enggak, bukan HUT sih sebenarnya memori. Itu. Memori. Jerman itu kan nggak ada HUT-nya, jadi memori. Memperingati. Pas lagi ribut itu dari sore ributnya sampai malam. Jadi kejadiannya pas lagi ribut sore dia udah 5 kali jebol. Cuma kali jebol. Udah kesono diulur terus Masih dia. penasaran tuh dia bang. Iya, kita ngulurnya tuh dia ngejan sampai di jalur gede. Soalnya kalau di jalur gede Dia nguasain. nguasain, alumni dia pada ikutan. Kan dia dulu alumni pada ikutan semua. Nah, pas udah ngulur pas yang kelima itu dia juga udah banyak yang kena kan. Pas lagi jalan ya, langsung dicolong tuh dari pelauper ya. Pas nyolong pelauper, spread. Wah. Anjir kena nih. Pas balik badan, wah.
Tuh yang nyolong tuh orangnya. Nah pas ribut sebentar tuh baru tuh ke atas ngomong dah tuh ke awang tadi, ke abang kelas. Iya. Lu nggak nyadar itu dia lah itu tadi di samping gua kira dia cuman Berarti penonton. pas lu Ternyata kena alumni. masih bisa kayak ngomong gitu, masih bisa Iya ngobrol lah. ngobrol, masih ngobrol. Nah pas udah nih lihat, wah yang nganain gua tadi jatuh tuh orangnya. Terus tuh dia udah jatuh tuh udah dibacokin, udahlah kita ke rumah sakit aja. Nah ke rumah sakit tuh akhirnya dijahit sini 14 jahitan. Nah, Luar doang sih. sekarang gue tanya nih kan, mungkin orang mikirnya kan, wah Raji mah robot ini. Nah, lu kan udah cerita kayak lu pernah kena. Kira-kira lu bersedia nggak kalau nunjukin luka lu? Sedia. Bersedia. Nah, langsung aja kita tunjukin nih biar orang-orang nggak Boleh, mikir bahwa kayak dia ini Iya. nggak pernah Nggak ini. pernah jebol gitu. Ya, langsung aja kita tunjukin nih. Udah, jadi udah lihat kan tadi lukanya. Lah jadi sebenarnya gue tuh sama kalian semua manusia juga, pasti bisa luka namanya manusia itu. Jadi gue kasih lihat nih khusus di channel ini doang nih. Gila. Di lain enggak? Mantep dah, Soalnya mantep. emang top yang lain beng-beng. Ya. Tuh, jadi buat temen-temen nih, udah lihat sendiri lah kalau Araji juga udah pernah kena dulu pas zaman STM. Jadi jangan anggap dia, wah gila dia orang sakti, orang yang Robot dia nggak pernah jebol gitu kan. Iya. Nah itu pasti orang-orang yang ngelebihin mas. Iya, Gimana ya? pasti ceritanya. Di ngarang-ngarang tuh. Mungkin pas dulu mah pas nggak apa-apa mungkin tumpul kali. Iya, positif aja gitu mah ya. Gerinda, BR makanya. tumpul. Oke, yang tajam kalau bawa BR, kalau ribut. Jadi jangan bawa BR yang nggak tajam, ntar giliran orang dibacok apa-apa bilang kebal, padahal mah kagak ya. Bener. Nah, lu pas kayak ini kan langsung pas dia kena aja ya. Lu kan yang lu rasain gimana tuh pas kena tuh, Ji? Pas kena sih gak berasa. Nggak Pasti berasa begitu dah awalnya. orang kena, ya kan? Pas udah lemes tuh pas ngeliat darah doang. Wah, darah ternyata. Ya udah tuh. Dijahit kan di salah satu rumah sakit yang terparah ya, rumah sakitnya. Soalnya di situ nggak dibius. Ada bius lu. Di situ. Lu Parah. sadar itu pas dijahit? Sadar. Kan di samping juga ada abang kelas gue juga ada yang Oh, kena. ada yang kena juga tuh posisinya. Iya, ada yang kena juga barengan. Terus lihat, wah dok, pelan-pelan dok gitu kan. Terus kata dokternya, lu biar rasain lu tawuran berani, dibacok apa berani, lu masa dijahit nggak berani, kata dia gitu kan. Dia bilang kagak, lagi lewat gitu bro, baru Batu juga ya, PKL. Bang? Iya, dokter situ kacau. Jahit juga bekasnya gini kan, jadinya jahitnya yang jahitan anak STM mungkin dia. Mungkin dia alumni Asal-asalan. STM juga kali. Salah-salah. nih. Salah-salah. Nah, udah pas setelah lu kena itu, lu kayak makin gua harus balas dendam atau lu makin beringas di jalur atau lu Makin ya atau kayak ngerasa kapok nggak sih kapok. setelah lu kena gitu? Pertamanya sih jadi makin ringas kan atau rasanya pasti semua orang begitu kalau kebacok nih jadinya gimana ya jadi tengil gitu. Jadi tengil. Tengilnya itu bukan versi gue bukan sombong Iya. jadinya jadi pengen balas dendam terus nih pertamanya kan tapi kelamaan mulai dewasa lah bilang buat apaan sih kayak gitu gue juga sering kenain orang kok mungkin nih balasannya kali. Ya, jadi kayak gua pernah ngeledekin lukanya dia tuh, udah lihat kan lukanya jelek banget luka lu. Diledekin. Akhirnya gua kena juga kayak gitu sama sama loh. sama lukanya. Di situ Nggak jauh juga beda. posisinya Mendem sama. juga. Di JT juga sama juga rumah sakitnya. Karma lu Iya. Mas. Makanya kalau orang sering ledekin orang tuh begitu tuh. Jangan dah. Jangan ledekin dah. Justru kita kayak aduh, udah itu pelajaran aja sih. Iya, sebenarnya. Kita jangan malah nantangin kayak ngeledekin, akhirnya kualat. Dulu yang lucu mah pas kalau Jerman nggak mau jalan nih, boleh tanya deh anak-anak Jerman yang lain. Pasti gue ngambek. Ngebeknya Lucu kan? Kan soalnya gue nggak paling nggak terima Jerman dibilangnya tuh apa jagoan kandang. Ngambek nih, lu ayo jalan, tar dulu, nin dulu. Biasalah anak STM pada minum dulu kayak gitu-gitu duluan. Nggak usah kelamaan, masa salon minuman sih. Udah dah kalau pada nggak mau jalan, gue aja sendiri jalan. Udah jalan nih, udah sampai lampu merah gerah, gue nengok belakang. Oh kan pada ngikutin. Pada ngikutin. Gitu. Nggak tega harus, juga. Iya nggak tega lah pasti. Harus diambekin dulu anak-anak. Jadi pas di situ lo kayak semacam wah udah kayak semakin udahlah pokoknya kita tunjukin nih ya kan Iya. di angkatan Jerman itu bukan di angkatan jagoan dia kandang, nih ya ya. kan di angkatan dia udah tunjukin kalau Jerman itu nggak jago kandang lah. Emang pas zaman gue juga gue ngerasain tuh kayak jarang gue ribut sama Jerman di Pasar Rebo, jarang. Pas setelah lu angkatan lu mungkin ya tuh baru tuh keluar gue pernah sekali tuh penataran
ketemu sama abang kelas lu tuh Amun Fikri di Pasar Bo, cuman nggak jadi tuh, nggak jadi ribut karena ada polisi. Betulan kan temen gua ada abang Fikri tuh, Ambun Wahyu juga tuh. Iya, gua bilang ribut sama siapa sih bang? Sama Jerman. Wah, gua udah dak-dikduk aja tuh karena gua kalah masa jauh kalau sama Jerman. Iya, Jerman mah kompak udah rame. Akhirnya pas itu uset datang rame banget beneran, gila kata gua. Kata Amun Wahyu, udah nggak usah panik, gua masih kelas 1 itu. Akhirnya ada polisi dibubarin, gua nggak jadi tuh akhirnya. Iya. Nah akhirnya di situ kayak gue tuh penasaran, emang Jerman kayak gimana sih bang? Udah ayo kita jalan ke depan Jerman. Jadi gue mulai nyamperin gitu. Nah pas zaman dia baru keluar tuh emang Jerman. Sampai lanjut sekarang kali ya. Iya, lanjut sekarang. Nah, kesibukan Bang Araji ini sekarang ngapain aja nih Bang kesehariannya? Kalau yang bengkel yang di Cirebon kan Ucin sekarang yang urusin kan. Jadi sekarang udah santai lah kayak jual-jualan barang-barang di online. Nanti bisa cek tuh di IG-nya kan. Kita taruh Instagramnya Bang. Iya. Itu kayak jual-jual jaket, topi ya. Jaket, topi, apa aja ada, kaos ada. Terus kalau mau COD juga jauh-jauh kayaknya lu gue lihat. Gue nganterin langsung malah. Tuh, langsung dianterin langsung tuh yang beli Bisa bonus. bareng. Iya, pasti begitu. Orang mau dikirim kagak mau. Bilang, kenapa sih emang? Maunya foto gitu. Buat yang Ada baik. mungkin penasaran Bang Araji kayak gimana sih, lu beli aja barang hadiah, lu pasti ketemu ntar. Lu mau nyamperin ke Kelapa 2 oke, mau minta COD juga oke, cuman jangan lupa bensinnya tambahin. Iya. Kalau dianterin langsung ya Bang. Iya, selain itu ada lagi nggak Ji? Saya lagi udah sih itu aja. Itu doang tuh. Jadi Sama ngurus yang parfum itu. parfum. Ngecek-ngecek doang kalau ada yang apa yang kosong. Oh, berarti lu jual parfum juga ya? Iya. Tuh, buat temen-temen yang mau nyari parfum juga bisa ke Araji nih. Emang usahanya banyak juga dia, Bon. Bener. Banyak pasti banget. Mas. Haruslah kita kan harus berusaha. Gak selamanya kita nakal terus kita nggak memikirkan masa depan. Tapi lu nggak ada keinginan buat kerja tuh, Ji? Nggak ada sih karena yang Rasulullah ajarin kan dari dulu itu kita harus berdagang lah ibaratnya itu kan. Berdagang itu kan usaha. Iya. Jadi kita harus berusaha lah. Ngembangin usaha ya. Iya, ngembangin. Cakep juga emang. Cakep banget ya Mas. Nah, emang pas setelah lulus sekolah nih, apa orang tua lu atau kayak lu sendiri nih, keinginan lu nggak ada lanjutin buat kuliah atau gimana sih? Ada nggak pernah kepikiran buat gua kuliah atau gimana? Enggak sih, malah pengen sekolah lagi kalau lulus kan. Bawaannya pengen sekolah lagi tapi Sekolah mikir- STM. Iya. Dan Karena prospek masa-masa lagi. dulu kayaknya anjir suram banget pengen sekolah yang bener gitu pasti deh. Makanya buat yang masih sekolah tuh saranin sekolah yang bener deh. Pasti nanti udah lulus pengennya sekolah lagi deh. Berarti lu ada penyesalan juga nih ya dari hal-hal yang pernah lu lakuin di waktu sekolah. Hmm. Nah, gua mau tanya nih Ji, sekarang. Tanggapan lu nih kayak zaman lu sama zaman sekarang perbedaannya gimana sih menurut tanggapan lu? Kalau zaman dulu kan nggak ada sosial media, jadi nggak ada yang diupload lah, ibaratnya jarang kayak gitu kan. Iya, apalagi sekarang ya kan udah jelas banget muka-mukanya, kan gampang ketangkapnya kayak gitu, nggak ada untungnya juga sih sebenarnya. Nah, iya Gampang malah dicari, kadang orang bangga gitu ya. bangga. Iya, jadi anak sekarang itu lebih ke expose di medianya tuh kayak Sombong ngerasa lah. iya. Kalau zaman lu, zaman gua kan kayak bener-bener kita tuh jalan tanpa ada media ya. Mungkin kalau buat foto-foto ada, ya kan? Iya. Jadi gue ada pesan nih buat yang orang hebat lah, orang-orang hebat. yang Orang-orang sekarang. sombong yang mungkin di medianya lah ya. Nah, coba kasih dari dah Araji nih, pesan-pesan dari lu nih. Iya. Kalau pesan gue buat orang hebat dulu. Oh, bener. Kalau buat orang hebat nih, kalau pesan gue, kalau lu udah hebat, lu jangan pernah ngelupain orang-orang yang udah bikin lu hebat. Cakep gak? Iya, jadi kadang emang orang hebat itu dia kayak lupa sama segalanya, dia maunya bergaul sama yang hebat-hebat aja. Iya enggak? Ada lagi nggak pesan-pesan buat mungkin orang yang hebat, orang yang sombong atau orang yang apalah? Kalau yang sombong ada, Yang suka pamer. yang suka pamer. Jadi ada kata-kata bagus juga dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Wih, gila dari Syekh nih langsung coba didengerin. Kalau bicara yang suka mamer-mamer ya, Benar. kalau bicara sakti, setan pun lebih sakti. Tuh kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi kalau bicara orang berilmu tanpa akhlak itu nol. Jadi buat lu orang-orang yang sering sombong percuma. Lu kayak gitu malah dibenci orang. Ini kan? Yang buat yang takabur gitu ya. Iya, dibenci orang. Berarti lu orang yang bukan berakhlak, bener gak? Bener. Tapi kalau lu berilmu
tanpa berilmu aja lu berakhlak, lu pasti dihargain orang. Mau nongkrong di mana aja aman, bener gak? Bener. Itu kalau udah kita sombong-sombong begitu nongkrong di mana juga orang pasti digebukin gitu. Iya bener. Mau ilmunya setinggi apa juga habis. Karena adab adalah pangkal kesuksesan. Nah. Bang, al adabu asasun aja. Intinya akhlak yang pertama orang ya. Mau orang cemen kalau akhlaknya bagus mah diterima ya di mana Terima aja. di mana aja, dihargain orang bos. Tuh buat teman-teman yang sekarang yang lagi sombong, yang lagi meninggi, udah dengar sendiri kan nih dari omongan orang yang ya wow lah mungkin. Bisa Nah, aja. Iya kan? Pokoknya intinya jangan takabur ya, Bang. Iya. Nah, jangan takabur. Nah mungkin cukup sampai sini kali ya. Mungkin panjang banget kalau nyeritain tentang dia. Kalau dia minta part 2 gimana nih, Ci? Boleh. Boleh aja ya. Nanti Tinggal diatur. gua ke rumah lu aja lah langsung. Ya. Ya, boleh. Tinggal di komen aja mau bahas tentang apa gitu. Iya benar. Ntar Bang Araji bahas tentang apa? Tentang apa? Buset banyak banget perjalanannya dia. Nggak di kampung, nggak di sekolah. Oh gila lah karena gue pas di kampung berteman sama dia tuh asli. Banyak lah. Setelah gue jadi musuh dulu ada. Setelah gue jadi teman juga ada perjalanan gue sama dia. Ya jadi mungkin konten kita sampai di sini. Pokoknya ambil hal-hal yang positif dari Bang Araji nih karena banyak banget hal-hal yang positifnya. Jangan ada yang terprovokasi lagi. Terutama- kita cuma menceritakan Iya, masalahnya. terutama tuh dengerin tuh tadi kata-kata dari Bang Araji tuh, kata-kata mutiaranya tuh. Pokoknya gokil lah nih orang. Yang mau nongkrong, yang mau ini DM aja Bang Araji, nggak Nah, sombong dia sama orangnya. Siap. Ya, mungkin akhir cerita sampai di sini. Gua Tombel CSL. Kalau mencesel Gua bersama Araji Smith. Katakan tidak pada tawuran.